Ya guys, a day in my life, proses pembuatan tempe. Jadi kita sekarang lagi menuju ke tempat pembuatan tempe. Nah, ini kami sudah sampai menunggu temanku untuk mengantarkan kami ke pabrik tempe. Nah, ini ketika kami di jalan, ini Bu Ati dan ini juga Pak Denny guys. Lanjut, kita sudah sampai ke pabrik pembuatan tempe nih. Pengrajin tempe, tidak hanya tempe namun ada juga tanaman hidroponik. Yuk guys, kita langsung masuk saja ke dalam tempat pembuatan tempenya, dimana pembuatan tempe ini merupakan di rumah kakak itu sendiri. Nah, ini ada pun Denny lagi mengambil tempe yang sudah difermentasi selama 1 hari 1 malam. Nah, ini kami bergantian ya guys. Ini Bu Ati yang sedang menuangkan tempe tersebut. Nah, ini saya sendiri yang sedang menuangkan tempe tersebut ke dalam wadah. Nah, yuk guys. Nah, selanjutnya kakak ini sendiri yang menuangkan semuanya ke dalam wadah tersebut, karena kalau kami tidak akan sanggup guys. Selanjutnya tuh drum yang kedua ya guys, kakak sendiri yang melakukannya. Nah, ini pun Bu Ati pencucian yang pertama sampai bersih ya guys, untuk menghilangkan bau asamnya. Nah, selanjutnya proses yang kedua, kedelai itu akan dihancurkan secara manual, berfungsi agar kacang kedelai itu terpecah menjadi 2 bagian kacangnya. Nah, proses ini masih dilakukan secara manual ya guys, jadi kalian jangan jijik ya guys. Alasan mengapa menggunakan kaki, karena kakaknya bilang kalau mesin penghancur kedelainya itu sedang rusak guys. Memang dibuktikan sedang rusak guys. Nah, lanjut guys. Setelah itu disiram lagi atau dicuci lagi bisa sampai 3-4 kali setelah kacang kedelai terpecah menjadi 2 bagian guys. Nah, ini pencuciannya sendiri dilakukan kakak itu ya guys. Selanjutnya itu kacang kedelainya digosok-gosok sampai terpisah dengan kulitnya guys. Nah, kulit itu merupakan limbah dari tempe tersebut. Nah, ini dipisahkan antara limbah padat dan limbah cair. Limbah cair itu berupa cairannya ya guys, dan sedangkan limbah padat itu limbah yang berasal dari kulit kacang kedelai tersebut. Nah, ini merupakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, di mana IPAL inilah nantinya akan menyalurkan air ke dalam setiap tanaman yang ada di sini, seperti tanaman hidroponik dan tanaman yang lainnya guys. Nah, setelah dimasukkan ke dalam wadah itu disaring lagi menggunakan wadah yang jaring-jaring ini, disaring lagi agar untuk melakukan pencucian selanjutnya. Nah, ini Denny membantu proses pencucian secara manualnya, digosok-gosok menggunakan tangan ya guys. Tuh. Adapun kegiatan selanjutnya, Denny menggosok-gosok, mencuci kedelai, dan Ati memindahkan kotoran-kotoran yang ada di kedelai tersebut. Nah, gantian ya guys, kami melakukannya secara bergantian guys. Nah, selanjutnya kakaknya menyalakan api di dalam drum besi tersebut ya guys, untuk mencuci kedelai. Nah, ini kedelai yang sudah dicuci menggunakan air hangat guys. Tuh, udah bersih kan guys, untuk menghilangkan kuman-kumannya yang tadi guys. Selanjutnya kakak ini membersihkan tempat dimana nanti kita akan proses peragian. Nah, ini setelah tempe dimasukkan ke dalam sini ya guys, untuk melakukan proses peragian. Nah, ini merupakan proses perataan ya guys, jadi diratain dulu kacang kedelainya secara rata guys, baru nanti kemudian diberi ragi. Nah, ini proses pemberian ragi oleh kakak itu sendiri, tidak bisa dibantu ya guys, karena ragi ini merupakan ada takarannya sendiri guys, jadi tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh juga kekurangan ragi. Diberikan ragi secara merata ya guys, jangan tidak merata biar hasilnya maksimal. Nah, setelah dibeli ragi, maka diberi mentega guys, nggak tahu apa manfaatnya. Setelah itu kami aduk-aduk nih, Denny lagi membantu mengaduk-aduk mentega dan ragi yang sudah diberikan tadi. Nah, selanjutnya ini merupakan proses pembungkusan atau pengemasan guys, dibolongin dulu menggunakan jarum-jarum seperti itu. Nah, ini merupakan proses pembungkusannya, ditimbang ya guys, ada yang beratnya 250, ada yang 400, ada yang 150. Tuh, semangat Atik semangat banget
membantu membungkusnya guys, sedangkan saya itu sibuk menimbangnya guys, jangan sampai salah timbangan. Nah ini dia, ini ada yang berat 150 untuk yang ukuran kecil, harganya 2000. Nah ini untuk ukuran yang 450 itu yang besar ya guys. Nah ini ditimbang bermacam-macam bentuknya guys. Nah selanjutnya proses pengemasan guys, tuh ditutup dia guys menggunakan lilin atau api untuk plastiknya guys. Hasilnya akan jadi seperti ini. Tuh ini ukurannya kecil dan bermacam-macam. Nah ini perataannya guys, jadi yang sudah dicek kemasannya dan dirapikan serta disusun. Nah ini setelah disusun ya guys. Nah ini merupakan hasil tempe kami yang kemarin kami buat, tuh sudah mau jadi ya guys. Tuh lihat prosesnya tuh sangat bagus guys, sangat rapi, mantap. Jika sudah di tahap sebelumnya, selanjutnya menyusun tempe tersebut guys. Nah ini kami bergantian ya guys menyusun tempenya. Nah ini dia hasil tempe yang kemarin telah kami buat, berhasil dan hasilnya itu sangat bagus guys, tidak mengecewakan, mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 MKI Pacerakan ingin mewawancarai salah satu owner dari pabrik tempe di Juang Saleh Seladi. Baik Pak, di sini ada yang ingin saya tanyakan perihal pembuatan tempe. Jadi kita yang mau tanya, sejak kapan usaha tempe ini didirikan? Lebih sudah 5 tahun berjalan. Berarti itu 5 tahun sebelumnya ini sudah ada ya Pak? Ya, kalau saya mulai, kalau pribadi saya mulai ya. Jadi kalau yang di Gansal ini udah dari tahun 50-an. Dari bapak-bapaknya. Usaha turun temurun berarti? Iya. Ini kan pembuatan tempe. Nah, bahan pembuatan tempe ini apa saja Kak? Bahan bakunya? Bahan bakunya satu kedelai, kedua padi. Lalu yang lain-lainnya itu pasti daun, gas. Lalu proses pembuatan tempe ini bagaimana Pak? Nah, kalau dari pertama itu kita merebus kacang dulu, rebusan. Sudah mendidih, sudah masak, dipindahkan di wadah yang lain kan, direndam selama 1 hari 1 malam. Oh, itu harus direndam ya Pak? Iya. Nah, kalau tidak direndam itu bagaimana Pak? Kalau tidak direndam dia asamnya tidak keluar ya. Oh, Itulah yang membuat jamur pada tempe itu, asam itu. berarti itu berpengaruh juga kepada pembuatan tempe. Iya. Jadi limbah pembuatan tempe ini dibuang di mana? Nah, limbah tempe ini nanti dialirkan ke ipal ini. Iya. Berarti ada alirannya tersendiri ya Pak? Tersendiri, Berarti biar- bermanfaat juga? Iya, tidak mencemarkan lingkungan kan. Tidak mengganggu masyarakat yang lain di sekitar kan. Nah terus apa kendala dalam pembuatan tempe ini Pak? Kendalanya sekarang ini dengan harga kedelai yang tinggi. Jadi untung kami itu berkurang gitu. Dengan harga yang tinggi sekarang. Tempe ini dipasarkan di mana Pak? Di pasar wajib ini, Oh di Tanjung. ya. Nanti para pelanggan datang kan ke lapak saya, ambil misi-misi itu. Jadi banyak yang sudah tahu dengan PT atau toko Bapak. Jadi mulai harga berapa tempe Jual. dijual? Oh, satu kepingnya Iya. Iya.
Dari harga yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 5.000 sepertinya persatuan. Jadi tergantung besar kecilnya tempe. Ya. Ya, tadi yang kami tanyakan kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih Pak. Ya. Ada Pak, Ya. sudah. Kuliah, kerja, atau apa kesibukannya?